Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagu alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa kembali dengan saya untuk membahas tema-tema penting dan menarik. Kali ini saya ingin mengangkat tema Madhab Bung Karno untuk negara bangsa Indonesia. Ini sesungguhnya hanya bagian kecil dari hasil riset saya yang kemudian jadi disertasi saya yang saya pertahankan untuk meraih gelar Doktor Ilmu Politik di Universitas Indonesia tahun 2010. Jadi tak terasa sudah 23 tahun yang lalu saya menjalani ujian promosi doktor, diuji oleh 9 profesor untuk mempertahankan konsep dinamika antara Islam dan nasionalisme. Ini yang membuat saya bersinggungan secara cukup intensif dengan gagasan-gagasan Bung Karno, sehingga bisa kita bahas ini madhab Bung Karno dalam konteks politik kenegaraan di Indonesia. Tetapi agar kita tidak salah paham, agar kita bisa memahami dengan baik apa sesungguhnya yang dimaksud dengan madhab Bung Karno ini, maka saya ingin memulai dari definisi. Madhab itu apa? Madhab adalah bahasa Arab. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Arti aslinya adalah, karena ini berasal dari kata zahaba, fi'il madinya zahaba. Zahaba artinya pergi. Madhab adalah isim makan atau kata benda yang menunjukkan tempat. Maka artinya menjadi tempat pergi. Kalau tempat pergi berarti jalan. Berarti apa ini? Arti madhab Bung Karno berarti jalan pikiran Bung Karno. Jadi jalan pikiran Bung Karno untuk negara bangsa Indonesia. Kemudian kalau ini biasanya madhab biasanya digunakan dalam konteks fikih. Kajian fikih ini menggunakan kata madhab. Kemudian kalau untuk kajian teologi yang digunakan adalah firqah. Karena kalau kita pelajari sejarah Islam sejak awal, kita akan menemukan setelah Nabi Muhammad meninggal, kemudian diganti Khulafaur Rasyidin, pada pemerintahan Ali terjadi konflik besar. Maka kemudian ada kelompok-kelompok. Ada yang kemudian mendukung Ali, ada yang mendukung Muawiyah, ada yang kemudian mengkafirkan keduanya. Yang mendukung Ali misalnya disebut sebagai Syiah. Itu adalah firqah yang kemudian mendukung Ali. Firqah arti aslinya adalah pecahan atau kelompok. Maka tadi itu kelompok yang mendukung Ali. Syiah artinya juga kelompok. Jadi Syiatu Ali, yang dimaksudkan dengan kata Syiah adalah Syiatu Ali, kelompok Ali. Kita tidak akan panjang-panjang di sini, nanti bisa menghasilkan polemik baru. Nanti pada kajian yang lain kita lanjutkan lagi. Kemudian kalau tadi madhab biasanya digunakan dalam kajian fikih, kemudian firqah dalam kajian teologi, kemudian kalau dalam kajian tasawuf ada istilah thoriqah. Dari kata torik artinya juga jalan, tetapi juga ada istilah suluk. Suluk berasal dari kata salaka, salaka artinya berjalan. Maka orang yang menjalani aktivitas tasawuf, aktivitas thoriqah, disebut sebagai salik. Maksudnya adalah orang yang menjalani kehidupan sufi. Ini tadi 3 istilah yang digunakan di dalam disiplin keilmuan Islam: madhab, firqah, dan thoriqah atau suluk. Dalam bahasa Indonesia, kata madhab ini diserap menjadi mazhab atau mashab. Jadi gampang kita mengidentifikasi orang yang mengucapkan ini. Kalau fasih mengucapkannya dengan madhab, itu santri. Tapi kalau mengucapkannya mazhab, itu bukan santri. Kalau mengucapkannya mashab, itu jauh dari tradisi santri. Kira-kira begitu. Ini adalah analisis sederhana. Kita mengenal istilah-istilah ini dalam bahasa Indonesia, sehingga kemudian digunakan dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, politik. Misalnya kita sering mendengar ada madhab Frankfurt misalnya. Kemudian ada madhab Chicago. Ini soal pemikiran
sosial politik. Kemudian kalau di Indonesia juga pernah ada itu, dulu waktu saya masih mahasiswa, ada kajian terhadap gagasan-gagasan Cak Nur di Ciputat yang kemudian menghasilkan buku berjudul Dekonstruksi Islam Madhab Ciputat. Jadi sebenarnya ini adalah istilah yang teknikal sekali. Maka kalau ada orang menggunakan istilah madhab,